Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi matematika Siti Jenar, rahasia ketak terhingga sang aku. Dalam ilmu matematika, Serat Bayang Budiman bisa diibaratkan teori limit untuk memahami ajaran Syekh Siti Jenar. Menunggaling kuala Gusti yang diajarkannya adalah sebuah bentuk ajaran menembus rahasia ketak terhingga dalam kurung min. Dalam matematika, siapa saja yang mampu menembus rahasia keterhinggaan, maka ia akan bisa menemukan sejumlah kerelatifan nilai keakuan. Untuk memahaminya, kita perlu mengerti bahwa dalam teori limit matematika 1:0 sama dengan min tak terhingga. Selanjutnya juga bisa dipahami sistem pengerjaan sebagai berikut. Jika X sama dengan Y, maka X per Y sama dengan Y per Z. X dibagi Z sama dengan Y dibagi Z. Dari sistem pengerjaan tadi, maka kita akan bisa buat sebuah sistem operasi matematika untuk memahami ajaran Syekh Siti Jenar seperti di bawah ini. 0 sama dengan 0. 0 kali 7 sama dengan 0 kali 1000. Sampai di sini operasi pengerjaan ini bisa diterima oleh kaum penganut syariat. Syariat matematika. Jika memahami dalil dari atas X sama dengan Y, maka X per Y sama dengan Y per Z. Maka kita bisa memasuki satu sistem pengerjaan yang bagi kaum syariat matematika akan melahirkan kekacauan jagat sebagaimana kekacauan yang disebabkan ajaran Siti Jenar. 0 kali 7 per 0 sama dengan 0 kali 100 super 0. 0 kali 7 dibagi 0 sama dengan 0 kali 1000 dibagi 0. Sejumlah. Selanjutnya, jika keterhinggaan ditembus yang membolehkan perbagian 0 dibagi 0 dengan hukum X dibagi X sama dengan 1, maka akan terungkap rahasia kekuatan bahwa ternyata 1000 pun sama dengan 7. 0 kali 7 per 0, 0 sama dengan 0 kali 1000 sama dengan 0. 1 kali 7 sama dengan 1 kali 1000, 7 sama dengan 1000. Dengan cara pengerjaan tersebut, maka terbongkarlah sesungguhnya rahasia angka-angka 1, 2, 3, 9, dan 1000, 10.000 atau beberapa pun itu sama saja. Tidak ada bedanya, itu adalah rahasia agamanya raja, presiden, kera, pengemis, seniman, penyanyi, wali, politisi, itu sama saja tidak dihadapkan pada mereka-mereka yang mampu menembus rahasia ketak terhinggaan yang membolehkan perbagian dengan angka 0, mengelamkan kebulatan dunia sebagai pusat orientasi, yaitu mereka yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dalam logika wali, ilmu matematika pembahagian dengan angka 0 jelas melanggar syariat matematika dan hanya akan merusak jagat penghitungan matematika. Namun, yang terjadi sebenarnya adalah proses hitungan tersebut setelah tercabutnya dari akar filsafatnya. Dengan begitu, anak-anak asyik belajar matematika menjalankan operasi perjumlahan, pembagian, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Tetapi, perlu bertanya apa korelasi pelajaran itu dalam realitas yang dihadapi. Apalagi bertanya, maka simbol baliknya keajaiban angka 0.
tidaklah penting sebab mereka yakin hal itu tidak akan keluar pada ujian di sekolah. Fenomena seperti inilah yang menyebabkan bimbingan tes. Keadaan ini persis dengan kenyataan syariat yang tercantum dalam akar. Hakikatnya sesuatu keadaan yang membuat orang lain lebih senang menjalankan ritual keagamaan ketimbang menangkap dan mengkontemplasi akan esensi setiap perbedaan. Jangan-jangan ormas atau jamaah Islam itu tidak ada bedanya dengan bimbingan tes yang mengajarkan rumus praktis masuk surga. Kesadaran ilmu matematika ala wali syariat tersebut sulit mengantarkan anak-anak Adam pada pemahaman kekuatan sejatinya, iaitu rahasia pengetahuan nama-nama benda. Pengetahuan tersebut merupakan kekuatan sejati manusia karena ketika nama-nama benda itu disebut berjumlahlah para malaikat kecuali iblis. Ayat KS 2:33 sampai 34. Kesedaraan nama-nama benda menuntut pemahaman matematika kaum sufi bukan terbatas pada angka 1, 2, 3, 4 dan selainnya. Akan tetapi pada keterkaitan seluruh angka-angka pada 99 asma Tuhan yang maha tak terhingga. Konsekuensi konsep matematika tersebut adalah mereka yang mampu menembus keterhinggaan akan sampai pada pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, solat daim, dan tidak hanya menemuinya di saat jam-jam salat saja. Kemana wajah mereka terhadap, di situlah wajah Allah. Bagi mereka segala bentuk amal akan kembali ke Allah, menyatu. Segala atensi telah melabur dari la haula wala quwata illa billah kepada la ilaha illallah. Dengan kata lain, sesungguhnya aku itu tidak ada kecuali dalam rangka aku, yang dalam konsekuensi matematikanya sesungguhnya titik itu tidak ada kecuali dalam rangka garis, dan garis itu sesungguhnya tidak ada kecuali dalam rangka bidang. Adapun bidang itu sesungguhnya juga tidak ada kecuali dalam rangka ruang dan pengisi ruang, maka ujungnya adalah sesungguhnya ruang dan pengisi ruang itu tidak ada kecuali dalam rangka Sang Maha Pencipta. Dr. Damar Sajati Suparja, Nawangsari. Cukup sekian pembacaan Syekh Siti Jenar pada kali ini. Para budiman yang semuanya disimak terus sampai habis biar kita tidak ketinggalan ajaran Syekh Siti Jenar.